Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai fokus studi penelitian dan definisi operasional. Fokus dalam penelitian ini merupakan hal yang penting dibuat oleh peneliti, karena hal ini berkaitan dengan rancangan atas analisa hasil penelitian di akhir nanti. Pembuatan fokus penelitian ini biasanya terdapat pada bab 3, yaitu di metode penelitian. Pengertian dari fokus studi penelitian merupakan rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga harapannya dengan terfokus ini, maka peneliti mampu untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan di awal. Oleh karena itu, hampir di setiap macam metode penelitian ini kadang mencantumkan fokus penelitian. Jadi disesuaikan dengan misalnya desain penelitiannya, yaitu apakah memilih desain penelitian kualitatif, kuantitatif, deskriptif, studi kasus, ataupun studi kepustakaan atau literatur review. Jadi disesuaikan. Secara lebih ringkasnya, definisi operasional ini merupakan operasionalisasi dari konsep yang abstrak yang tadinya pada saat menyusun bab 2, itu di akhir bab 2 kan ada menyusun kerangka konseptual. Jadi rangkuman dari konsep dari teori-teori yang sudah didapatkan. Nah, di definisi operasional ini maka dinyatakan atau realnya itu bagaimana atau operasionalisasinya bagaimana. Dan tujuan dari definisi operasional ini adalah menjelaskan gejala yang dan dapat diamati yang menunjukkan variasi dari nilai yang terjadi. Definisi operasional ini disusun dalam bentuk tabulasi yang terdiri dari variabel, subvariabel, indikator, ataupun ada butir atau item pengukuran yang menjadi pedoman untuk menyusun kuesioner atau nama lainnya parameter. Manfaat adanya definisi operasional yaitu memudahkan menetapkan aturan dan prosedur dalam mengukur variabel. Yang kedua, yaitu memudahkan pemahaman mengenai variabel yang diteliti. Yang ketiga, yaitu dapat menghemat waktu dalam analisis data. Yang keempat, yaitu memudahkan penafsiran variabel yang digunakan. Selanjutnya mengenai jenis variabel penelitian. Jadi sebelum membuat definisi operasional, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas atau disebut juga independent variable, yaitu variabel yang memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Suatu perubahan yang terjadi pada suatu variabel ini dianggap disebabkan oleh variabel bebas ini. Jadi contohnya misalnya ada judul penelitian, pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Maka variabel bebasnya adalah minat baca. Karena variabel tersebut berdiri sendiri dan dianggap mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel lainnya, yaitu prestasi belajar siswa. Jenis variabel yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable. Untuk variabel terikat ini kebalikan dari variabel bebas, yang berarti bahwa variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini keberadaannya dianggap sebagai suatu akibat dari adanya variabel bebas. Seperti contoh yang pertama tadi, misalnya judul penelitiannya adalah
pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa, maka variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa karena variabel tersebut dianggap dipengaruhi oleh minat baca. Selanjutnya mengenai jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu tentang skala nominal. Ini yang sering digunakan sama mahasiswa biasanya ya. Jadi skala nominal ini merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Jadi misalnya hanya dibagi dua ya. Jadi contohnya jenis kelamin, kan ada laki-laki ada perempuan, nggak ada ya jenis kelamin bertingkat. Jadi hanya dua. Contoh lainnya yaitu selain jenis kelamin tadi ya, misalnya suku, kan ada suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, suku Bali misalnya ya. Jadi berbagai macam suku dan bukan istilahnya bertingkat tapi sejajar, hanya untuk membedakan aja. Atau golongan darah. Ada golongan darah O, golongan darah A, B, AB, atau agama. Itu termasuk contoh dari skala nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Nah, untuk skala ordinal ini merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Nah, ini baru bertingkat ya, bukan sejajar seperti yang nominal tadi. Untuk contoh skala ordinal, misalnya penyakit itu bisa dibedakan ada yang ringan, ada sedang, ada berat. Atau pengetahuan misalnya untuk menilai pengetahuan apakah baik, cukup, kurang. Perilaku juga bisa ya, misalnya perilakunya baik, cukup, kurang, atau sangat baik, cukup, sangat, atau kurang, atau sangat kurang ya. Jadi tergantung daripada tingkatan yang sudah ditentukan di awal. Atau bisa juga contohnya adalah berat badan bayi, misalnya berat badan bayinya meningkat, tetap atau menurun ya. Atau nilai juga bisa, misalnya nilai A misalnya rentang antara 80 sampai 100 misalnya, atau B rentang 70 sampai 80 dan seterusnya ya. Yang ketiga adalah skala interval. Merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Dan sifat lain yang melekat pada skala interval adalah adanya satuan skala atau scale unit. Selanjutnya untuk contoh skala interval yang pertama yaitu suhu misalkan ya. Di suatu ruangan ini ada suhu 0 derajat Celcius. Bukan berarti suhu ruangan itu tidak ada suhunya ya. Atau misalnya contoh yang kedua pukul atau jam ya. Pukul 00 itu sama dengan pukul 12 malam. Bukan berarti waktunya kosong gitu kan. Nah, karena ada nilainya. Dan memang untuk skala interval ini bisa diubah juga ke dalam skala ordinal yang menjadi tingkatan tadi. Jadi tergantung peneliti mau memilih skala penelitiannya apa. Selanjutnya yang keempat yaitu skala rasio. Merupakan jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan interval ini terletak pada keberadaan nilai 0 atau base value. Jadi pada skala rasio, nilai 0 ini bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Berikut adalah contoh penggunaan skala rasio. Misalnya tinggi badan Agung adalah 190 cm, tinggi badan Ayu 95 cm. Maka pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Agung dan Ayu adalah 95 cm. Atau bisa dikatakan bahwa tinggi badan Agung ini 2 kali tinggi badan Ayu. Yang kedua contohnya misalnya nilai ujian matematika. Jadi Tono mempunyai nilai 50,
Tony mempunyai nilai 100. Nah, ukuran rasionya dapat dikatakan nilai Tony ini 2 kali lipat dari nilai Tono. Contohnya. Selanjutnya Ibu jelaskan tentang cara menyusun definisi operasional. Jadi ini Ibu ambil contoh dari kakak kelas tentang judulnya yaitu studi kasus tentang pemberian rebusan daun salam dalam menurunkan kadar asam urat pada lansia. Nah, di sini kan ada 2 variabel ya. Jadi variabel kadar asam urat dan variabel pemberian rebusan daun salam. Nah, untuk menjelaskan definisi operasionalnya ini bisa menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan yang apa dilakukan nanti di dalam penelitian. Jadi misalnya untuk kadar asam urat di sini merupakan hasil pengukuran kadar asam urat responden yang diukur sesudah memberikan rebusan daun salam rutin setiap hari 1 kali selama 7 hari. Untuk yang definisi operasional pemberian rebusan daun salam maksudnya apa? Nah, bisa dijelaskan di DO-nya yaitu responden minum rebusan daun salam sebanyak 7 kali dalam seminggu dengan frekuensi 1 hari 1 kali. Nah, untuk kemudian parameternya maksud saya yaitu yang kalau terkait dengan kadar asam urat di sini merupakan hasil pengukuran kadar asam urat menggunakan glukometer misalnya ya. Kalau untuk parameter yang pemberian rebusan daun salam misalnya parameternya adalah lama waktu atau frekuensi minum air rebusan daun salam. Nah, untuk alat ukurnya disesuaikan atau instrumen yang digunakan ya. Kalau untuk kadar asam urat di sini peneliti menggunakan glukometer terus menggunakan lembar observasi hasil pengukuran. Sedangkan untuk pemberian rebusan daun salam alat ukurnya ada 2 yaitu ada SOP. Jadi cara bagaimana membuat rebusan daun salam di situ dijelaskan semua mulai dari bahannya apa saja, kemudian langkah-langkah pada saat membuat rebusan daun salamnya itu bagaimana, kemudian harus diapakan penyimpanannya bagaimana, nah itu ada di SOP semua. Kemudian juga disertai lembar observasi, misalnya tadi kan selama 7 kali dalam 1 minggu, berarti 7 hari, berarti 1 minggu ya. Nah, di situ di setiap hari akan diberikan istilahnya observasi atau tinggal si peneliti tadi mencentang atau memberikan checklist pada lembar observasinya bila si responden tadi melakukan sesuai dengan anjuran yang sudah disampaikan. Nah, untuk scoringnya, kalau untuk skala istilahnya untuk studi kasus atau penelitian yang menggunakan metode studi kasus tidak menggunakan skala pengukuran atau skala data yang Ibu jelaskan di atas tadi ya, ada nominal, ordinal, interval, rasio, tapi tidak menggunakan itu kalau untuk studi kasus. Jadi ada scoring sendiri. Misalnya di sini kalau yang untuk melihat kadar urat itu menggunakan scoringnya normal, misalnya untuk laki-laki ada rentangnya ya, ada standar di alat itu biasanya ada di glukometernya. Atau untuk yang skor pemberian daun salam itu kalau misalnya dia rutin meminum maka dia masuk di skornya ya, atau kalau tidak rutin hanya minum di hari pertama, kedua, kemudian tidak rutin hari 3-4-nya tidak minum dan seterusnya, nah, itu bisa dimasukkan di scoringnya tidak. Jadi disesuaikan dengan tema atau topik penelitian yang dipilih. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan seperti yang Ibu jelaskan tadi untuk desain studi kasus umumnya untuk D3 ini nanti bisa menggunakan desainnya studi kasus ya. Jadi di studi kasus ini masuk di penelitian deskriptif. Jadi respondennya bisa 1 sampai 4 orang gitu ya, cukup 1 sampai 4 orang. Jadi tidak menggunakan skala data, tapi tadi ada skornya, kemudian untuk lain-lainnya sama, untuk parameter, variabel, kemudian definisi operasionalnya. Dan untuk definisi operasional bisa menggunakan tadi kalimat sendiri yang mudah dipahami orang lain atau pembaca.
Demikian yang Ibu sampaikan terkait dengan fokus penelitian dan definisi operasional. Kalau ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.